Baik, kita mulai untuk sesi malam hari ini. Maksud di nomor 1, di sini ada pola angka 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1. Oke, silakan teman-teman bisa coba dulu. Ingat ya, kalau pola angka seperti ini bisa loncat, ya. Bisa juga enggak loncat, berjajar langsung. Bisa juga loncatnya 2, bisa juga lebih dari 1. Dan polanya macam-macam ya, bisa ditambah, bisa dikurang, dikali, dibagi. Bahkan ada yang kalau kita belajar dulu tuh di barisan deret ada namanya barisan aritmetika yang punya beda sama. Kemudian ada yang namanya barisan geometri yang memiliki rasio. Nah, itu bisa jadi. Oke, ini teman-teman coba dulu ini nomor 1, kira-kira hasilnya apa? Boleh, kalau ngerjain seperti ini, loncat dulu boleh. Terus kalau samping dulu, ke samping dulu boleh. Atau kalau misalkan dari depan itu kelihatan enggak, itu ya, ini gimana ya, dari belakang dulu juga boleh. Biasanya kan semakin ke belakang, angkanya semakin kelihatan. Oh, ini operasinya jumlah kah, atau dikurang kah, atau dikali. Ya, ada yang sudah ketemu mungkin bisa menemukan ini. Ada yang ketemu ini nomor 1? Dari mana? Oke, kita bahas ya ini. Nomor 1. Kasus seperti ini itu bisa dikerjakan, kita kan kira-kira aja ya kayak gitu. Oh, polanya ini kalau misalkan samping-samping ini nyambung nggak ya gitu. Terus ini kalau lihat kok ada satu-satu sampai belakang, ya udah kita fokus aja satu sebenarnya. Lihat satu dulu. Ini satu, satu, satu. Oh, satu ini berarti polanya sudah konsisten di sini. Terus kita lihat ini satu ke dua, dua ke empat. Nah, kalau satu ke dua kan bisa ditambah satu. Kemudian dua ke empat kan bisa ditambah dua. Kalau misalkan ini dikali nih, ini misalnya satu, ini kita coba kalau misalkan ini dikali 2, ini kali 2, ini dikali 2, kemudian ke sini dikali 2. Berarti jawabannya berapa? 4 kali 2, 8. Seperti ini. Oke, jadi, nah, sip. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, tidak ada yang ditanyakan. Pola seperti ini umum, ya. Saya lanjutkan nomor berikutnya. Di sini 6, 7, 8, 10, 10, 13, 12, 16. Ada naik, turun, naik, turun. Ada yang belakang turun juga ini. Coba teman-teman. 6, 7, 8, 10. Ada yang bisa? Kalau enggak samping langsung loncat, ayo loncat langsung. Sebenarnya kalau kita oh 6, 8. Pola seperti ini itu kebanyakan loncat ya, sering loncat. Jadi kalau kita lihat langsung aja loncat satu. Misalkan 6, 8, 10, 12 lah. Ini udah kelihatan ini ditambah 2. Terus 7, 10, 13, 16 ditambah 3. C. Ada yang jawab C. Kita bahas ya di sini. Ini tuh kelihatan ya, ini loncat ini nih. Di sini. Nah, ini nih polanya konsisten ini. Ditambah berapa? Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi jawabannya 14. Sudah selesai. Itu. Terus yang ini berarti 7 ke 10 ini ditambah 3. Terus ini tambah 3. Ke sini tambah 3. Jadi nanti ke sini lagi tinggal ditambah 3. 19. Nah, kalau misalkan lanjut seperti itu ya. Oke, sudah mulai nih, ayo mulai pemanasannya udah mulai panas. Kita lanjutkan nomor 3, 15, 13, 25, 26, 24, 25, 48. Ingat ya, loncat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau 3 jarang ya, 3 biasanya polanya udah 1, 2 itu. Biasa pola juga dikolaborasi, ada ditambah, dikurang, dikali. Nah, ini kira-kira apa? Yang bisa? Nih, 13, 25, 26. C, ada yang jawab C. Kita bahas ya di sini. 15, kadang ini ada yang terkecoh. Nah, 15 kalau kita mau loncat ya, 15, 25. Ini ya, ini sebenarnya masih ada hubungannya. Tapi kalau loncat ke sini, ini apa ini? Loncat ke sini, ini hubungannya sudah
bingung ini, tidak karuan. Kalau misalkan ini kan 24 ke 48 kali 2 ya, tapi nggak konsisten di sini. Berarti ini polanya tidak loncat seperti ini. Coba kalau ke samping, ini ke sini, berarti min 2. Oke, min 2 ya. Terus habis itu ini ke sini, ini berapa ini? Berarti ditambah 12. Misalkan ini tambah 12, terus ini ke sini, ini terlalu mepet. Ini ke sini ditambah 1. Terus kemudian ini ke sini dikurang 2. Berarti habis dikurang 2 harusnya ditambah 12. Nah, ini kok nggak ditambah 12 ya? Oke, berarti polanya bukan itu. Sebenarnya ini mengecoh ya. Teman-teman lihat ini. Ini kalau kita lihat pasangannya ini ya. Ini tuh min 2. Ini juga min 2. Nah, berarti ini 25 tuh mengecoh ini 25. Berarti kemungkinan di sini juga min 2, 46. Gitu. Nah, nanti ke sini lagi kalau ditanya apa ini 25. Ya, ayo ada yang ditanyakan sampai sini? Emang ada pola itu tidak? Unik kok pola itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya ini? Ya, cukup. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya 30, 40, 20, 40, 20, 50, 25. Nanti kalau kelihatannya di situ selisihnya besar, nah, kemungkinan perkalian atau pembagian. Kalau pengurangan penjumlahan jarang sekali. Dan kalau penjumlahan pengurangan itu dengan selisih yang tinggi, biasanya itu angkanya konsisten. Kayak misalkan 10, 20, 30, 10, 10, 10 gitu. Nggak mungkin kayak 12, 14, 15. Nah, biasanya jarang, bukannya nggak mungkin ya, jarang sekali. Nah, ada yang ketemu mungkin ini 30, 40, 20. 1 menit deh, 1 menit. Oke, yang lain ini nggak pengen mencoba menjawab kayak yang lain. Oke, nggak ada, belum ketemu. Ya, kita bahas ya di sini. 30 ke 40 kita coba pola yang berjejer dulu ya. 30 ke 40 di sini ditambah 10 ya. Yang paling mungkin ditambah 10, nggak ada perkalian 30 ke 40 itu. Terus kemudian ini 40 ke 20 itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan itu dibagi dua. Bagi dua atau dikurangi 20. Tapi kalau dikurangi, pengurangan sama penjumlahan itu biasanya jauh, apa namanya, nggak mungkin kalau selisihnya jauh itu biasanya jarang banget. Kemudian 20 ke 40, ini kan tadi kan kita udah polanya plus ya. Nah ini bisa aja kali 2 atau bisa aja ditambah 20. Ada dua kemungkinan. Nah ini jadi tadi kan juga ada dibagi 2 atau dikurangi 20. Dah kita lihat pola selanjutnya. 40 ke 20. Nah 40 ke 20 di sini kan dikurangi 20 kalau enggak dibagi 20. Nah, bagi 2 atau dikurangi 20. Terus 20 ke 50 ini ditambah yang paling mungkin 30. Oh, berarti polanya ini ketemu. Apa? Polanya adalah penjumlahan 10, 20, 30. Lah nanti ini berarti ke sini yang paling mungkin bukan dikurang 20 tapi dibagi 2. Karena kan tadi kan pembagian ya yang mungkin. Terus selanjutnya ke sini berarti ditambah 40. Jadi 65. 65. Jawabannya yang itu terus. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan dari depan itu teman-teman udah terkecoh gimana? Ini banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Lihat belakang. Kan di belakang tadi kan kita tahu ada 50 sama 25 ini ya. 50 sama 25 itu kemungkinan yang paling mungkin adalah dibagi 2. Berarti di situ nanti kemungkinan ada dibagi 2 juga yang depan-depan. Biasanya yang belakang itu lebih jelas hubungannya apa gitu. Dibagi 2 atau dikurangi 25. Kalau pengurangan angkanya besar itu jarang-jarang keluar. Yang kalau selisihnya besar itu lebih ke perkalian sama pembagian. Seringnya sama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Belum ada? Aman ya.
Aman, nanti dicoba loh, coba menjawab ya. Oke, selanjutnya 4, 7, 14, 17, titik-titik 37, 74. Dah, ini kalau depan-depan bingung, lihat kemungkinannya apa yang paling belakang sendiri itu hubungannya. 37 sama 74 yang paling mungkin apa? Kalau selisihnya besar, biasanya ke perkalian atau pembagiannya. Dicoba dulu ini apa? Nanti tinggal ke depan 34. Ya. Ya, ini kan dari depan kan banyak ya, 4 ke 7 bisa ditambah 3. Ya, paling mungkin ditambah 3. Ya. Ayo buka terminal enteng. Wih, apa setengah itu? Oke, sudah bawah. Ya, ini tadi. Jawabannya benar ya, 34. Jadi, kalau misalnya dari depan bingung, dari belakang dulu ini paling jelas hubungan yang paling mungkin dia dikali 2. Berarti nanti ke sini, ke samping pasti ada dikali 2. Nah, 7 ke 14 berarti dikali 2. Terus ini ke sini kan ditambah 3. Ditambah 3 berarti habis ditambah dikali 2. Kali 2 berapa? 34. Selesai. Jawabannya yang B. Nah, kalau ke depan kan banyak tuh kemungkinan. Lihat belakangnya. Bisa dipahami ya yang ini? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau misal ada yang bingung atau kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Nomor berikutnya, 428, 32, titik-titik 22, 88, 44. Ya, sih bisa. Lihat belakang. Respect. Pokoknya enak lihat belakang. Lihat belakang dulu, habis itu baru ke depan. Karena kalau ke depan angkanya kecil-kecil banyak hubungannya. Nah, ini jawabannya. Ada yang udah ketemu? 88, 44 itu hubungannya apa? Jelas banget ini kalau di belakang tuh enak lihatnya. 88 sama 44. Ya, ini yang paling mungkin dia dibagi 2, bagi 2 ya. Kalau selisih ingat ya, kalau misalkan di situ kelihatan selisihnya besar, pasti itu perkalian pembagian. Kebanyakan seperti itu. Terus ini ke sini dikali 4. Berarti nanti kita lihat geser ke kiri. Oh, 8 ke 32 ini berarti juga dikali 4. Kali 4. Berarti setelah itu, setelah dikali 4, habis itu dibagi, kan ini kali 4, terus habis itu dibagi. Kesininya berarti dibagi 2. Dibagi 2, 16. Selesai. Nah, seperti itu. Iya, betul. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti yang lain harus gak usah dicari kalau udah kelihatan hubungannya. 2 ke 8, di sini bisa dikali 2, tapi kita lihat dulu di sini hubungannya apa? 16 ke 22, 16 ke 22, di sini ditambah yang paling mungkin ditambah 8. Kalau perkalian nggak ada, tambah 8. Ya, tambah 8 ya? Tambah 8, tambah 6. Tambah 6. Sama tuh, 2 ke 8, tambah 6. Ini berarti sebelum ditambah dibagi. Udah. Pokoknya kalau udah ketemu, yang lain nggak usah dicari, nggak. Yang penting di situ konsisten ya. Kalau pola seperti ini, itu nanti polanya konsisten. Habis dikali, dibagi ditambah. Nah, nanti kedepannya juga gitu. Dan hati-hati. Kadang itu perkaliannya itu ada yang bertambah. Misalkan di pola depan kali 4, terus habis itu kali 6. Selanjutnya ada dikali 8. Itu ada yang seperti itu. Hati-hati di sini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ini? Belum aja ya. Baik, kita lanjutkan. 2, 4, 1, titik-titik 15, 11, 16, titik-titik 59, 65. Ya, silakan. Bisa dari depan, dari belakang. Paling enak dari belakang, karena jelas di situ nanti polanya. Ketemu mungkin 1 menit, saya kasih waktu coba 1 menit.
Harusnya kurang dari 1 menit bisa. Ada yang ketemu? Enggak ketemu. Ya, kita bahas yuk. Berarti di sini yang paling mungkin kita bisa lihat dari belakang, 59 ke 65, di sini ditambah 6. Oke, berarti nanti ada ditambah 6 lagi kemungkinan. Atau berapa sih? Kita lihat lagi. Ini ke sini yang paling mungkin adalah dikurangi 4 ya, dikurangi 4. Kemudian ini ke sini dia ditambah 5. Oh, ditambahnya ini nggak konsisten. Bisa jadi tambahnya menurun juga ya, tambahnya bisa jadi menurun, pengurangannya juga 4 ke ini dikurangi 3. Nah, ini pengurangannya dia turun, naik maksudnya ke sananya. Ini di sini ditambah 2, berarti yang paling mungkin kan habis ditambah dikurang, ditambah dikurang. Apa coba ini, bisa dikali loh ini di tengah-tengah itu yang paling mungkin jugaan. Coba ya, coba kita buktikan yang 3. Berarti ditambah 2 dikurang 3. Ada yang udah ketemu mungkin? 16 kalau selisihnya ke 59 itu biasanya dikali. Dikali ya ini. Kalau misalnya di itu dia apa namanya? Tambah itu jaraknya kejauhan. Coba kalau ini kan juga ada 2 kemungkinan ya, 2 ke 4 ini ditambah 2 bisa, ini dikali 2 bisa. Kali kurang dikali dikurang ditambah, berarti di sini ditambah ya, habis itu ditambah 5. Coba tambah 5 ya, tambah 5 kan 6. Kita coba 6. Habis 6 ditambah harusnya dia dikali. Nah, nggak ada hubungannya. Tambahnya kalau supaya bisa dikali ke 15 itu kan 3. Yang mungkin ya, yang mungkin. Atau 5 yang mungkin. Berarti ini misalkan kita tambahkan itu ya, kita memang harus kira-kira loh di sini tuh ditambah 4 coba. Tambah 4 kan 5. 5 kan habis dikali ini ya, dikali 2, kesininya dikali 3. Oke, habis itu dikali 3, jadinya 5 ya. Ini ditambah 4. Terus habis itu ini dikurang, ditambah 5, habis ditambah 5 berarti dikali. Kali berapa ini? Kali 3, coba kali 4 ya yang mendekati. 16 kali 4 berarti 6 kali 4, 4, nyimpen 2. 4, 5, 6, berarti 64. Habis dikali kan di situ dikurang ya. Kesininya dikurang. Yang tadi dikurang 4, berarti di sini dikurang 5. Dikurangi 5. Udah ketemu. Ini dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5. Udah. Kira-kira ini bisa dipahami nggak? Berarti 64 sama 35. Ayo, ini bisa dipahami mungkin? Ada pertanyaan. Ini yang di sini mungkin agak membingungkan ya ini. Polanya konsisten, tapi konsistennya naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk kasus yang nomor ini? Jawabannya berarti ini. Oke. Ada? Belum ada? Nanti misal ada kesulitan atau belum paham, ditanyakan ya, masih bingung sama polanya Kak. Oke, kita coba ulangi ya. Iya, emang yang pola ini emang agak bingung karena biasanya pola itu satunya udah diketahui buat kuncinya. Tadi kita cari kemungkinan yang mungkin. Ini ke sini kita kurang 4. Kurang 6. Tadi ya kurang 6. Terus mana lagi ya kemungkinan yang dikurang ini? Ini dikurangi 4.
terus ini dikurangi 3. Nah, berarti nanti kemungkinan ada pengurangan 3, 4, 5, pengurangan 5. Tapi kan loncat ya. Terus ini tadi 2 ke 4 kan kalau enggak ditambah 2, dikali 2. Kali 2, kalau enggak ditambah 2. Berarti kali kurang, coba sini kali kurang ya. Nah, ini kan kurang berarti ini kali. Kurang kali kurang. Ini ditambah ini, coba ini ditambah. Ini ke sini kan ditambah 5. Berarti polanya kali kurang tambah ya. Kali kurang tambah. Kali kurang tambah. Ini di sini ditambah. Ditambah. Berarti ditambah berapa? Kalau dikali hasilnya itu 15. Kan kalau perkalian 15 kan yang mungkin di sini 3 kalau enggak 2 yang di sini. Kok 2? 3 kalau enggak 5. Terus tadi kan kita coba 5 ya. Kalau ini dicoba 5 berarti ini kan ditambah 4. Nah, polanya berarti kita temukan ini ditambah 4 ditambah 5. Kemudian tambah 5 terus ini kan di sini dikalikan 3. Ini ke sini kali 3. Berarti habis dikali 3 ditambah ini berarti dikali 4 kemungkinan. Nah, dikali 4. Kita kalikan 4 tadi 64. Terus kita buktikan pola selanjutnya. 64 ke 59 harusnya di sini kan tadi setelah dikali dikurang ya. Kan kurangnya ada dikurang 3, dikurang 4, harusnya di sini menjadi dikurang 5 supaya polanya jadi seperti ini. Nah, ketemu kemungkinan berarti yang paling tepat ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya semoga saja nanti ketemunya polanya yang lebih bisa dinalar gitu ya. Lebih kayak gitu. Kalau dari depan kan ada beberapa kemungkinan. Lihat dari belakang dulu. Karena kalau belakang kalian. Jadi polanya tuh loncat-loncat ya Kak. Iya loncat. Kebetulan ini tuh konsisten, cuma naik. Misalnya pengurangannya ya, pengurangannya nggak pengurangan 3 semua, tapi 3, 4, 5, 6. Perkaliannya juga gitu, kali 2, kali 3, kali 4. Penjumlahannya juga seperti itu. Jadi bisa seperti itu memungkinkan ya. Gitu. Nanti coba kita lihat soal di bawahnya mungkin ada seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ya, gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang lain juga belum paham, silakan bisa ditanyakan. Lah, 5 kok. Oke, kita selanjutnya. Pokoknya kalau aman titik-titiknya di belakang sih. Titik-titik di tengah itu kadang mengecoh. Titik-titik di tengah kita harus memikirkan itu. 1, 3, 5, 4, 12, 14, 13, 39, 41. Dari belakang enak ini. Boleh dari belakang, dari depan juga. Kemungkinan kalau yang jauh, wah ini kelihatan ini 13, 39, ini pasti diapain. Oh ini nih 4 ke 12 nih jaraknya jauh, ini biasanya di gitu coba. Ada yang ketemu mungkin. Ada yang ketemu 42. Oke, kita bahas ya. Berarti di sini kalau saya ya lihat ini ada yang paling menonjol ini. Ini kali 3. Kali 3. Kemudian ini juga nih, kali 3. Terus kita lihat hubungan yang lainnya, ini juga 1 ke 3, ini kali 3. Nah, enggak loncat-loncat. Kemudian berarti di sini oh enggak kali 3 ini. Terus kita lihat apalagi ya, ini ke sini ditambah 2. Ini ke sini min 1. Min 1. Ini ke sini tambah 2 lagi. Oh, ini konsisten ini. Ini min 1. Nah, terus habis itu ini berarti ditambah 2. Ya kan? Nah, terus ini di sini min 1. Jawabannya 40. Sama, 40. 42. Gimana kok bisa ketemu 42? Tanya ini deh. Coba, kenapa bisa ketemu 42? Polanya mungkin tadi bagaimana?
Jawabannya nggak ya? Gimana? Yang lain gimana ketemu? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ngerjain ini lihat aja kayak yang selisihnya gede. Oh, itu perkalian, itu pembagian. Terus habis itu nanti yang lainnya tinggal disesuaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang ini, silakan. Belum ada ya? Oke, saya belum ada. Terus selanjutnya, berat angkatan atlet angkat besi pada latihan ke-1 sampai ke-2, nanti ini 1 2 ada 98 dan 107 kg. Sedangkan pada latihan ke-4 sampai ke-7 di situ sudah disajikan. Jika tren berat angkatan tersebut bersifat konstan, berapa kilogram berat angkatan pada latihan ketiga? Ini sebenarnya pola ya, cuma bentuknya soal cerita. 1 2 kan sudah diketahui. Ini 98 107, kemudian yang ketiga ini nggak tahu. Yang diketahui ini yang selanjutnya 114, 112, 121, dan 119. Nah, disuruh cari pola ketiga. Coba teman-teman temuin. Ini pola ketiganya apa? Konstan ya, konstan berarti ya polanya konsisten. Kalau pola seperti itu biasanya. Kira-kira apa? 105. Oke, ada yang jam 105. Kita buktikan ya di sini. Kalau ini ke sini, saya mau ganti ini. 98 ke 7 berarti 2 ke 100 ya. 2 sama 7 berarti ditambah 9. Kita cek yang belakang. 21 ke 19 berarti di sini min 2. 12 ke 21, oh ini plus 9. Nah, ini juga min 2. Berarti di sini nanti setelah plus 9 dikurangi 2 yaitu 105. Kita buktikan ke sini ditambah 9. Sama. Tuh, jawabannya 100. Ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjutkan. Belum. Perhatikan pola bilangan berikut. 128, 1, 64, 9, 32, 81. Dua suku berikutnya berapa? Sip. Tadi dua suku berikutnya berapa ya? Enam belas 729 ya. Kita cek ya di sini. 128 ini saya tulis aja lagi di sini. 128 1 kemudian 64 9 32 81. Berapa? Nah, ini polanya kelihatan jelas itu ini loh. Ini ke sini itu dibagi 2. Ini ke sini dibagi 2 lagi. Ini ke sini berarti dibagi 2, bagi 2 16. Kita lihat 16, oh jawabannya ada 2 ya, A sama B. Kita cek pola selanjutnya. Ini ke sini, oh ini dikali 9, kali 9, kali 9 berarti tinggal dikali 9, kali 9 berarti 81 kali 9 729. Jawabannya ya, betul. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Ya. Kita hari ini belajar pola semuanya. 10, 5, 9, 5, 7, 10, 4. Yuk. Berapa nih? Pola selanjutnya. Apakah loncat? 10, 9, 7, 4. Ini kelihatan. 10, 9, 5, 5, 10. Berarti selanjutnya berapa? Oke, yang ketemu jawabannya. Oke, kita bahas ya. Ini kelihatan nih. 10, 9, 7, 4, min 1, min 2, min 3. Ya.
Terus 5 ke 5, 5 berarti ini dikali 1 yang paling mungkin. Kemudian ini dikali 2. Ke sini berarti tinggal dikalikan 3. Berarti jawabannya yang 30. Jawabannya yang C. Ada pertanyaan sampai sini? Mana ya? Selanjutnya 5, 6, 4, 12, 16, 11. Kalau loncat kelihatannya 6, 12, 11 kok nggak nyambung. Coba urut 5, 4, kok 16 nggak nyambung. Nah, kalau seperti itu loncat nggak bisa, berarti kemungkinan dia samping jejer ya, jejer. Berjejer. Nah, itu 11 ke 66 aja kelihatan itu. Yang paling mungkin apa? 11 ke 66. Perkalian kan di situ yang paling mungkin. Nah, nanti berarti di situ ada perkalian juga. Ayo coba hasilnya apa ini? Kita bahas ya. Jadi di sini kan yang paling mungkin ada dikali 6. Nanti kita cek, adakah samping-samping itu yang perkalian 6? Oke, kita lihat. Tidak ada perkalian 6. Berarti mungkin perkalian lainnya ya. 4 ke 12 ini mungkin juga kali, tapi kalinya kali 3. Kita cek lainnya. Ini ke sini yang paling mungkin dikurangi 5. Terus 12 ke 16 ini yang paling mungkin ditambah 4. Terus 6 ke ini dikurangi 2. Ini ke sini ditambah 1. Berarti di sini ada tambah kurang kali, tambah kurang kali. Berarti habis kali nanti ditambah. Tambahnya kan di satu tambah 1, tambah 4. Berarti yang mungkin ditambah berapa ini? Tambah 1 ditambah 4, kan itu ditambahi 3 ya berarti. Berarti yang paling mungkin ditambahi berapa? Nah, tambah 7. Berarti hasilnya berapa? 73. Sip. 73. Seperti itu ya, jadi banyak kemungkinan pola itu. Bisa dipahami ya yang ini? Nah, oke kita lanjut. 36, 36, 18, 15, 60, 12, 6. Ini apa ini? 36 kalau loncat. Nah, loncat ini kemungkinan selanjutnya nggak mungkin ini. Apa ya 36, 36. Jadi bisa jadi jejer, berjejer polanya. Apa ya? Yang ketemu. Push, push, push. Fokus. Ya, kita bahas ya di sini. 15 ini loh yang paling kelihatan kesenjangannya atau selisihnya gede itu 15 ke 60. Ini tuh 15 ke 60 paling mungkin itu dikali 4 ya perkalian. Terus kita lihat ada lagi nggak ya perkalian 4 atau perkalian lain yang mungkin. Yang mungkin itu kalau ini 36 ke 18 itu paling mungkin adalah dibagi 2. Kalau misalkan kita ngomongnya perkalian ya, berarti di sini mungkinnya ya, mungkin ini dikali 1 yang paling mungkin ya, dikali 1. Kemudian dibagi 2, terus di sini ditambah, dikurangi 3. Yes, kita lihat polanya. Dikali, dibagi, dikurang, dikali. Habis dikali berarti dibagi. Nah, ini kelihatan di sini berarti dibagi 5. 60 ke 12 itu dibagi 5. Habis dibagi dikurang, di sini dikurangi 6. Nah, habis dikurang berarti dikali. Dikali 1, dikali 4 berarti dikali berapa yuk? Ya, kali 7. Jadi sama dengan 42. Sip. Seperti itu. Dari pahami ya semuanya ini. Kita lanjutkan.
6, 6, 3, 6, 18, 9, 12, 36. Ya, berapa ini? Berapa yang paling mungkin di sini? Kalau kelihatan di situ yang paling gede ya, 12 ke 36 itu kali, 18 ke 9 itu bagi. Nah, itu udah kelihatan di situ. Nanti di situ ada kali, ada bagi, terus pasti ada penjumlahan 9 ke 12 itu kan yang paling mungkin ditambah. Dilihat polanya. Kira-kira berapa nih, teman-teman? Hasilnya. Yuk, ada yang bisa menemukan? Berapa sih? Ada yang menemukan? Ini ke sini kan paling mungkin ini dikali 3. Terus ini saya zoom aja supaya lebih kelihatan. Ini ke sini ini dibagi 2. Paling mungkin ini. Berarti nanti yang di sini ini ditambah 3. Udah. Bagi tambah kali. Yang ini berarti kali 3. Nah, mungkin ini kali 3. Ini ke sini ditambah 3 ya. Berarti polanya yang di sini dibagi 2. Nah, udah kelihatan. Bagi tambah kali. Bagi tambah kali. Berarti selanjutnya dibagi 2. Sama dengan 18. Ada yang ingin ditanyakan yang ini? Belum ketemu tadi tuh. Bisa ya ini? Saya nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman bingung bisa ditanyakan. 2254. Nah ini kalau 2254 depannya. Lihat belakangnya dulu. Lihat belakangnya yang paling mungkin apa? Ayo kalau 35 ke 32 berarti apa yang paling mungkin? Kemudian 30 ke 35 ditambah 10 ke 30 dikali. Nah, ini ayo coba teman-teman. Apa? Nggak ketemu. Ya, kita bahas. 35 ke 32 itu yang paling mungkin kan dikurangi 3. Di sini ditambah 5. Ini paling mungkin dikali 3. Kemudian di sini dikurangi 2. Terus kita cek lagi ya. Pengurangan, sebelum pengurangan ditambah ya. Nah, tapi ini pengurangannya aja nggak konsisten. Kemungkinan depan itu juga nggak konsisten. Di sini ini dikurangi 1. Oke, dikurangi 1 tuh kan pengurangannya aja turun. Terus habis itu ini ditambah 3. Pertambahannya juga. Terus ke sini berarti ini dikali 1. Kali tambah kurang. Berarti di sini nanti jadinya kali. Kali tambah karena di sini kali 3 berarti kali 1. Terus ini yang mungkin adalah dikali berapa yuk? Kali berapa yuk? Di kiri dikali 1, nah dikali 2. Jadi 4 kali 2, 8. Udah, kita cek habis dikali kan harusnya ditambah ya. Habis ditambah, berarti ini kita cek ditambah 4. Tuh kan konsisten udah kelihatan. Oh, tambahnya 3, 4, 5. Kalinya 1, 2, 3. Kurangnya 1, 2, 3. Gitu. Nah, sip, jawabannya 8. Jadi dicoba gitu, di kotak-atik bawah. Serilamnya ini kita lanjutkan. 195 titik 91 92 87 88 83. Berapa ini? Dari depan boleh, dari belakang boleh.
96. Oke, ada yang jawab 96. Kita buktikan ya di sini. 88 boleh dari depan, boleh dari belakang. Kalau depan ini bisa kelihatan, ini pasti min 5. Cuma itu yang paling mungkin. Di sini paling mungkin ditambah 1. Terus yang ini ditambah 5. Paling mungkin ya. Di sini tambah 1. Ini kurang 5. Kok tambah 5? Kurang 5 ya ini. Min 5. Maaf. Min 5. Berarti min 5 plus 1. Min 5 plus 1. Nah, ini berarti ditambah 1. Betul. 96. Sip. Ini polanya konsisten. Kebetulan enak. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ini. Min plus. Kita lanjutkan. 114,336 titik 5877. Berapa ini? 11. Wih, ini mengecoh ini. 1133. Berarti 1133. 1133 apa ya habis itu? Titik 77. Apa yuk? Ayo, apa ini? Ada yang bisa? 1133 titik 77. Mengecoh ini, mengecoh. 1133. Berarti di sini kemungkinan 5577. Karena kan di sini yang genapnya di sini kelihatan. Genapnya macet gini. Yang ganjil berpasangan, maksudnya double yang ganjil. 1133 5577. Jawabannya 5. Itu. Saya rasa aman ini bisa dipahami. Lanjut. Titik 5, 7, 9, 11, 13. Bilangan yang paling mungkin. Ini kayak kelihatan bilangan ganjil ini. Bilangan ganjil. Berarti apa? Ya, udah selesai. Enggak jawabannya. Ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sip. Terus selanjutnya. Jumlah penjualan gula pasir sebuah toko pada 5 hari terakhir. Ini gula pasir 5 hari terakhir itu adalah ini. Kemudian sementara itu jumlah gula merah. Sekarang gula merahnya ada ini. Sampai 16 ya. 15 ya sampai 16. Jika tren penjualan tersebut bersifat konstan, berapa kilogram jumlah gula pasir dan gula merah pada hari ke-6? Berarti kita disuruh cari pola selanjutnya untuk gula pasir dan gula merah berapa. Ya, saya tuliskan. Ya udah ini sama aja kayak ini yang 14, 16, 19, 23, 28. Nah, ini gula pasir. GP. Yang nanti yang ini gula merah. Gula merahnya berarti 12, 15, 14, 17, 16. Nanti selanjutnya berapa? Selanjutnya berapa? Gitu. Ada yang udah ketemu? B. Oke, jawabannya B. Kita cek. Ini ke sini ditambah 2. Ini ke sini ditambah 3. Ya, kelihatan ini ditambah 4. Tambah 5. Berarti ke sini ditambah 6. Sama dengan 34. Nah, yang 34 ada 2 B, C. Jadi kita cek yang bawahnya. Ke sini tambah 3, min 1. Nah, ini tambah 3, min 1. Berarti ke sini tambah 3, 19. Nah, 19. Apa B? Ayo, atau B? C, blue. Atau B, C. Ya, C ya. Kan B. Ke 34. Yes, C. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Saya lebih fokus lagi kalau ngitung ya. Lebih fokus lagi. Kita lanjutkan. Mungkin kurang dikit nih soalnya. Sudah habis, tinggal 1. Urutan bilangan 5/6, 0,833, 83%, 6/7 dari terkecil ke terbesar.
Ya, ini tinggal berapa ini? Kalau mas aku aja habis ini kita selesai. Dari yang terkecil ke terbesar. Ingat teman-teman, ini paling enak kalau misalkan ketemu kasus gini ya, kita ubah ke desimal, paling enak. Kan kalau desimal kan kira-kira aja. Coba 1 menit aja deh, saya kasih waktu 1 menit teman-teman coba. Atau boleh ke pecahan biasa nanti penyebutnya disamakan ya, gede banget. Gede kalau misalkan penyebutnya disamakan. Ya, kalau aja yang pasti bisa yang mana? Pasti bisa. Oke, nah oke. Kita cek ya di sini. Kalau yang ini kan kita udah tahu ya 0,833, ini udah kita tulis aja 833. Kemudian ini kalau 83% itu kan berarti 0,83. Berarti kan kalau atas sama bawah lebih gede yang atas ya. Karena ini kalau kita samakan belakangnya 0. Kemudian kita cek 5 per 6. 5 per 6. Berarti langsung aja 5 dibagi 6 teman-teman. 5 dibagi 6 kan nggak bisa. Berarti kita ambil bantuan, ini saya zoom, 0. Berarti 0,50 dibagi 6 mendekati dapat 8. 8 kan berarti sisanya 2 ya, karena 48. Tulis saja 2 di sini. Ambil 20. 20 dibagi 6 dapat 3. Oh, ini masih ada 3. Lanjutin dulu aja. 3 berarti nanti sisa 20. Nah, sisa 2 ya, 20 berarti nanti 3. 3-3-nya ini lebih banyak. Nah, kalau kita lihat daripada 0,3833 kan berarti masih lebih gede yang ini gitu kan. Lebih gede ini. Kemudian kita cek yang 6 per 7. 6 per 7. Nah, ini juga nggak bisa dibuat per 100, nggak bisa. Per 1000 juga nggak bisa. Ini buat tambahin 0. 60 dibagi 7 kan berarti ini 0, ya. Karena tadi tambahin 0. Yang mendekati berarti 7 kali 8. 56. 56 berarti sisa 4. 4 bagi 7 nggak bisa, tambahin 0. 40 bagi 7 mendekati dapat 5. Udah, dari sini udah kelihatan. 85 sekian ya kan, sama yang atas tuh 833, 830, 8. Nah, ini udah langsung kita bisa urutkan aja. Dari yang paling kecil berarti urutannya yang paling kecil adalah yang pusing. Ini ya. 0,83 atau 83%. Nah, berarti yang depan sendiri ini kan kalau nggak ini ya ini. Selanjutnya berarti yang ini 0,833. 0,833. Kemudian yang ketiga berarti yang ini. Terus yang keempat yang ini. Udah selesai. Berarti jawabannya ya yang D. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah selesai.